Karena peraturan di jalan raya, ketika kita naik motor terus turun ke jalan raya, kita harus memenuhi syarat dengan adanya SIM sama STNK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya Dimas Senggono. Baru opening udah adu nyali aja. So, apa kabar kalian semua today? Waduh, sosokan bahasa Inggris loh. Hari ini gue pengen sedikit bahas tentang kalau di video sebelumnya gue juga udah pernah jelasin tentang perlengkapan si pengendara motor untuk motornya ketika ingin berkendara di jalan raya, apa aja yang harus dicek. Nah, kali ini di video ini gue pengen kasih juga perlengkapan penting buat pengendara motor saat kita berkendara. Entah itu kita mungkin jalannya jauh ataupun yang suka touring, ya kan. Di poin yang pertama ini, jangan lupa memakai helm. Sudah pasti. Usahakan juga atau pastikan kalian memakai helm yang punya logo SNI ya. Ya, Standar Nasional Indonesia. Ya nggak sih? SNI ya, Standar Nasional Indonesia, kayak gitu. Nah, pastikan kalian punya logo kecil di helm kalian yang mempunyai logo SNI, karena itu standar untuk Indonesia. Terus nomor 2, pakailah pakaian yang tertutup, juga tebel, ya kan. Ini buat yang sering touring atau yang suka touring atau yang jalan jauh juga, ini sangat penting. Contohnya jaket, terus celana panjang, sepatu, sarung tangan, dan lain-lainnya, kayak gitulah. Pokoknya safety berkendara kayak gitu. Karena secara tidak langsung pakaian yang tertutup juga tebal ini melindungi kita. Yang pertama, melindungi dari cahaya matahari ya, atau sinar matahari yang kalau di tengah hari atau di jam 12-an kayak gitu, itu udah mulai berbahaya untuk kulit. Jika terkena secara langsung terus menerus, ya kan, itu kan bahaya kan. Jadi itulah fungsinya kita pakai jaket, terus pakai celana panjang, terus pakai sepatu, pakai sarung tangan. Juga melindungi kita dari debu, ataupun melindungi kita juga dari pasir-pasir yang berterbangan atau batu-batu kecil yang berterbangan, ya kan. Sering terjadi ketika kalian di belakang mobil truk kayak gini, mobil truk kayak gini, atau mobil truk ya, nggak tahu lah bahasa kalian lah, ya kan. Mobil truk kayak gitu, atau di mobil bus, kita sering di belakang, atau ketika mereka menyalip, ketika mereka mendahului kita kan, sering kayak ada pasir-pasir gimana gitu, atau mungkin jalannya ada pasir sedikitnya, itu sering berterbangan ketika mereka mendahului kita atau kita di belakang mobil truk itu. Jadi itulah fungsinya, jadi kita bisa terlindungi, ya kan. Terus poin yang nomor 3, karena peraturan di jalan raya, ketika kita naik motor terus turun ke jalan raya, kita harus memenuhi syarat dengan adanya SIM sama STNK. Jadi wajib bagi kalian yang turun ke jalan raya untuk punya SIM. Bagi motor SIM, ya mobil juga, ya kan. STNK, SIM dan STNK itu sangat diperlukan. Bawa kemanapun kalian saat kalian berkendara atau kalian pergi. Nah, sekarang poin nomor 4, uang jaga-jaga. Walaupun sebagian bagi kalian nggak terlalu memerlukan ini, tapi bagi gue pribadi, gue sangat memerlukan uang berjaga-jaga ini, guys. Apalagi yang suka touring, yang suka jalan jauh, maupun yang cuma berkendara di kota.
Itu menurut gue mesti dan harus punya uang jaga-jaga, karena ketika kita naik motor, kita nggak tahu trouble apa yang bakal terjadi sama motor kita. Entah itu kena paku, pecah ban, bocor, atau rantai putus kah, oli kering lah sampai lupa ganti oli ya kan. Ataupun masalah lainnya kayak gitu. Nah, kita bisa melipir ke bengkel sedikit ya kan, sebentar buat memperbaiki masalah yang terjadi. Nah, karena itu kalau gue pribadi mesti dan harus punya uang jaga-jaga ini. Terus poin nomor 5 atau yang terakhir, poin nomor 5 atau yang terakhir ini adalah perlengkapan darurat. Perlengkapan darurat ini nggak penting tapi penting ya, penting nggak penting sih kayak gitu ya kan. Khususnya bagi orang yang suka touring ataupun yang jalannya jauh kayak gitu, perlengkapan darurat ini kayak gini. Gue kalau bisa nyontoinnya kayak gini nih, perlengkapan yang dibutuhkan saat dibutuhkan aja kayak gitu ya, perlengkapan yang dibutuhkan saat-saat tertentu kayak gitu deh, biar enak dicerna oleh pikiran kalian ya kan. Nah, contohnya kayak apa? Contohnya seperti jas hujan, mantel hujan. Buat yang suka touring mungkin menyiapkan busi cadangan, kunci-kunci lah, atau ban dalam, terus rantai mungkin ya, kayak gitulah pokoknya. Apapun yang bisa dijadikan perlengkapan darurat bisa dipersiapkan kayak gitu ya kan. Karena itu nantinya bakal berguna. Kayak jas hujan ya berguna waktu hujan. Kalau nggak hujan kan ya nggak terlalu berguna lah. Ngapain lo panas-panas kayak gini pakai jas hujan, disangka orang gila lo. Nah, jadi kayak gitu perlengkapan daruratnya. Nah, karena sewaktu-waktu kita memerlukan perlengkapan darurat ini dan orang lain juga. Contohnya kayaknya misal kita tengah riding atau kita tengah jalan kan, di tengah jalan mungkin ada orang yang sedang bermasalah dengan motornya. Jadi kalian bisa bantu sebisa kalian, atau mungkin misalnya ban dalamnya pemotor itu bocor, jadi kalian bisa tawarkan atau kasih bantuan karena kalian punya serep. Jadi perlengkapan darurat ini dibutuhkan sama kita dan mungkin orang lain. Jadi ya berbagi aja guys, kayak gitu ya kan. Nah, mungkin dari gue segitu aja. 5 poin itu yang penting untuk kalian persiapkan jika kalian pengen jalan jauh ataupun touring ya kan. Dan mungkin masih banyak yang lainnya, nggak mungkin juga gue sebutin satu-satu karena durasi video bisa panjang. Terus mungkin ada versi kalian sendiri atau kalian pengen menambahkan, langsung aja di kolom komentar. Nanti kita saling bahas deh kayak gitu ya kan. So mungkin segitu aja untuk video kali ini. Dan jangan lupa nantikan juga video-video gue selanjutnya ya kan. Ride safe and enjoy your ride. Assalamualaikum. Saya melaporkan cuaca hari ini sedikit panas, tapi tidak sepanas ketika melihat dia berjalan dengan yang lain. Canda deng. Ini bisa jadi diperlukan karena perlengkapan darurat ini kayak gini. Perlengkapan